timbul pertanyaan di sebagian masyarakat kita, seperti apa makhluk jin itu sebenarnya? Seperti apa rupa dan raut wajahnya serta bentuk fisiknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rutinitas kita sebagai makhluk yang memakmurkan alam dunia ini, Allah taala memainkan peran-peran dari makhluk yang lain yang berasal dari kalangan makhluk gaib. Yang saya maksud adalah saudara kita sebangsa jin. Terkadang ada keinginan bagi sebagian orang untuk menelusuri dan mengetahui sejauh mana kehidupan alam jin itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, sebelum Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah taala, jin adalah makhluk yang lebih dahulu proses penciptaannya sebelum kita semua. Dalam salah satu petikan firman-Nya, Allah taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan sebelum penciptaan Adam min naris samum, yang bahan baku penciptaannya berasal dari api yang sangat panas. Maka ini satu isyarat bahwasanya proses penciptaan jin dan keberadaan mereka di alam semesta ini sebenarnya sudah mendahului kita sebagai anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Maka timbul pertanyaan di sebagian masyarakat kita, seperti apa makhluk jin itu sebenarnya? Seperti apa rupa dan raut wajahnya serta bentuk fisiknya? Dan ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwasannya mereka telah tinggal di alam semesta ini jauh-jauh hari sebelum kita, lantas di manakah mereka tinggal dan bermukim? Ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa jawab dalam kajian kali ini. Ikhwati wa ketika kita berbicara tentang keberadaan jin di alam semesta ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati secara seksama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya jin merupakan makhluk yang hidup di alam gaib. Artinya, ketika kita berbicara tentang gaib, maka makhluk yang terkategorikan gaib adalah makhluk yang kasat mata, yang tidak mungkin bisa dilihat oleh kita selaku anak cucu Adam dalam bentuk dan wujudnya yang asli. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka, kata Allah, bisa melihat kita dari arah yang mana kita semua tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menegaskan bahwasannya jin selaku makhluk yang gaib tidak bisa dilihat oleh kita secara langsung dalam wujud dan bentuk serta rupanya yang asli. Oleh karenanya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkomentar, man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyyan. Siapa orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam rupa dan bentuk yang aslinya, abtalna syahadatahu, kami akan menolak seluruh perkataan dan persaksiannya, illa ayyakuna nabiyyan, kecuali yang menyatakan bisa melihat jin itu dalam bentuk asli adalah seorang nabi sebagai bentuk karunia mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi atau utusannya tersebut. Adapun selain nabi dan rasul, tidak mungkin ada manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat jin dalam wujudnya yang asli. Hal senada kemudian dipertegas oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menegaskan, wa hadza mahmulun ala man yadda'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqa 'alaiha. Pernyataan dari Imam Syafi'i ini menegaskan bahwasanya tidak ada di antara kita sebangsa manusia bisa melihat wujud asli dari jin yang dinyatakan sebagai makhluk yang gaib.
Wa amma man idda'a annahu yara syai'an minhum ba'da ay yatatawwaru ala suwari syatta minal hayawan fala yakdahu fihi. Adapun kalau ada orang yang melihat, katakanlah penampakan yang diistilahkan oleh masyarakat kita hari ini sebangsa hantu, ada kuntilanak, ada pocongnya, atau apapun itu namanya, maka kata Imam Ibnu Hajar, penampakan-penampakan seperti itu amat sangat mungkin bisa didapatkan oleh kita, karena kenapa? Itu bukan wujud dari bentuk serta rupa asli makhluk jin itu sendiri. Maka tidak ada hal yang mustahil kalau ada di antara kita biidznillah bisa melihat penampakan-penampakan yang menakutkan kita, tapi pada dasarnya itu sebenarnya bukan wujud asli dari jin itu sendiri. Maka ada beberapa keterangan ikhwatihimukallah yang sangat dimungkinkan ketika penampakan-penampakan dalam wujud yang bukan aslinya, jin itu bisa dilihat secara kasat mata, bahkan ada tindakan-tindakan secara fisik kita yang mungkin bahkan bisa melukai mereka, bahkan sampai membunuh mereka. Saya ingin mengutip setidaknya ada 3 keterangan yang menegaskan kalau jin menampakkan wujudnya dalam bentuk rupa yang lain, umpamanya dalam bentuk manusiakah itu, atau dalam bentuk hewankah itu, mereka akan sangat mungkin diperlakukan oleh kita layaknya manusia pada umumnya. Kisah yang pertama adalah kisah ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan pernah suatu kali beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang yang isinya adalah harta-harta yang berasal dari zakat yang diterima dari kaum muslimin. Dikisahkan ada makhluk yang berwujud sosok seorang manusia masuk menyelinap ke gudang zakat tersebut dan memakan gandum serta kurma yang ada di tempat itu. Wa bi'iznillah, dengan kecerdasan dan kelihayan yang dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mampu menangkap manusia ini atau wujud manusia ini. Dan ketika ditangkap, sosok makhluk ini kemudian mengiba-ngiba, menangis untuk tidak menangkapnya, apalagi melaporkannya kepada Rasulullah SAW dengan alasan dia dalam kondisi lapar. Maka tanpa ada prasangka tertentu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memaafkannya dengan syarat orang yang dimaksud tadi tidak balik lagi untuk mengambil harta yang bukan haknya. Dilepaskanlah oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi apa yang terjadi? Di malam yang kedua terjadi kejadian yang sama dan orang itu mampu ditangkap kembali oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Alasannya tetap sama, saya lapar dan seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun melepaskan kembali dengan syarat, kalau sampai kejadian, sampai ketiga kalinya, maka dia akan menangkap dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Wa bi'idznillah, di malam yang ketiga terjadi lagi dan sosok manusia ini kemudian ditangkap lagi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan untuk kali ini Abu Hurairah dengan tegas mengatakan, saya akan menangkap kamu dan melaporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sosok yang berwujud manusia ini kemudian berkata, maukah aku ajarkan satu doa yang kalau kamu membaca doa ini, niscaya setan tidak akan pernah mengganggu kamu dari mulai kamu tidur sampai kamu bangun keesokan harinya. Makhluk ini yang berwujud manusia kemudian berkata, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtatim, la yazala 'alaika min Allahi hafidun wa la yaqarribuka syaitan hatta tusbiha." Apabila kamu naik ke atas kasurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai dengan selesai. Karena kenapa? Siapa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, Allah Ta'ala akan senantiasa menjaganya dan tidak ada satu setan pun yang sanggup mendekati orang tersebut sampai keesokan harinya. Maka kejadian ini kemudian disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW. Tapi apa komentarnya saat itu? Rasulullah SAW kemudian berkata, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Wahai sahabatku, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang itu adalah benar. Meskipun sebenarnya makhluk tersebut lebih banyak bohongnya. Untuk kali ini dia benar omongannya, kata Rasulullah SAW.
Namun sesudah itu beliau kemudian bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ta'lam man tukhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu makhluk yang kau ajak dialog bahkan sempat kamu tangkap selama 3 malam berturut-turut itu, siapakah gerangan orang tersebut? Maka saat itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan engkau yang mengetahuinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka syaitan." Sebenarnya makhluk yang kau ajak bicara dan bahkan sempat engkau tangkap itu tiada lain dan tidak bukan adalah setan. Jadi setan menjelma dalam wujud sosok seorang manusia. Ini kisah yang pertama. Atau kisah yang kedua, ikhwatan yang Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, ketika kota Mekah di waktu itu berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan kaum muslimin biidznillah. Saat itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala yang saat itu sangat banyak. Salah satunya ada berhala yang bernama Uzza. Maka datanglah Khalid bin Walid kepada sebuah perkampungan yang disebut-sebut di kampung tersebut memang banyak berhala-berhalanya. Di kota Mekah tentunya. Ketika sampai di sana, maka tampak banyak berkata-kata Khalid bin Walid kemudian menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada. Bahkan ada 3 berhala yang paling besar dihancurkannya semuanya. Sesudah itu kemudian Khalid bin Walid kemudian menemui Rasulullah SAW dan melaporkan hasil dari tugas yang sudah ditunaikannya. Tapi apa perkataan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'an." Kembalilah ke kampung itu karena sesungguhnya kamu belum berbuat apa-apa. Belum semua berhala-berhala itu kamu hancurkan. Akhirnya Khalid ibn Walid kembali ke kampung tersebut dan didapati saat itu banyak masyarakat yang berteriak-teriak dan mengatakan, "Ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza." Dan kita ketahui di antara nama-nama Tuhan yang katakanlah disembah-sembah dalam wujud berhala oleh orang-orang kafir Quraisy, salah satunya adalah Uzza. Maka saat itu kemudian Khalid ibn Walid melihat ke puncak bukit, di mana masyarakat kemudian mengangkat tangannya sampai berkata-kata, "Ya Uzza, wahai Tuhan kami Uzza, wahai Tuhan kami Uzza." Naiklah Khalid ke puncak bukit tersebut dan didapati, waliyadzubillah, ada sosok seorang perempuan yang telanjang bulat, yang rambutnya begitu panjang sampai menjuntai ke tanah, dan bahkan kepalanya banyak dilumuri oleh tanah. Maka saat itu menghunus pedangnya dan membunuh makhluk yang berwujud sosok seorang perempuan yang telanjang bulat tersebut. Sesudah itu Khalid ibn Walid melaporkannya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan, "Tilkal Uzza." Uzza atau setan yang mewujudkan dirinya sebagai manusia telanjang itu, yang selalu disembah-sembah oleh orang-orang kafir saat itu tiada lain adalah Uzza yang aku perintahkan kamu untuk menghancurkan dan membunuhnya. Jadi ini contoh bagaimana ketika jin menampakkan dalam sosok yang lain yang bisa terlihat secara kasat mata, bahkan untuk dibunuh sekalipun itu sangat memungkinkan. Dan kisah yang terakhir, ikhwatimullah, dan ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dinyatakan, "Inna lihadihil buyut awamir, fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha thalathan, fa in dhahaba wa illa faqtulu fa innahu kafir." Kata Rasulullah, sesungguhnya di rumah-rumah kalian itu bisa jadi ada jin. Dan terkadang jin itu menampakkan dirinya dalam wujud seekor ular. Sehingga kata Rasulullah SAW, bila mana kalian melihat penampakan dalam wujud ular tersebut, faharriju 'alaiha salasan. Berikanlah peringatan kepada ular tersebut, jin dalam wujud ular itu sebanyak 3 kali peringatan. Jadi bahasa kita, keluar kamu dari rumah kami. Berikan peringatan oleh kita sebanyak 3 kali. Fa in dhahaba wa illa faqtuluh fa innahu syaitan. Jikalau ternyata penampakan ular tersebut seolah-olah merespon atas apa yang kita katakan dan dia keluar dari rumah kita, jangan kalian bunuh ular tersebut. Tapi kalau ternyata dia tetap ngotot dan tidak merespon sama sekali atas apa yang kita ucapkan, maka Rasulullah SAW menegaskan, "Faqtuluh fa innahu kafir." Maka bunuhlah ular tersebut karena dia adalah
penampakan dari jin kafir. Ini contoh-contoh sederhana saja, ikhwatan yang bisa kita kemudian mengambil seolah-olah pesan ya. Ketika makhluk gaib yang bernama jin itu mengganggu kita dalam wujud makhluk yang bisa terlihat secara kasat mata, maka jikalau kita hendak melukai sekalipun, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, biidnillah, mereka bisa terlukai oleh tangan kita, bahkan dibunuh sekalipun, biidnillah memungkinkan. Ini kisah-kisah sederhana yang patut kita cermati. Nah, oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang jin itu sendiri, kita mendapatkan satu pemahaman bahwasanya jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau bicaranya makhluk, berarti secara tidak langsung, jin itu memiliki rupa, jin itu membutuhkan makan dan minum, dan jin itu sendiri butuh tempat untuk mereka bermukim dan tinggal. Maka mari kita lihat dan kita kaji selanjutnya seperti apa rupa mereka, seperti apa makanan mereka, dan di mana mereka bermukim atau tinggal. Ketika berbicara tentang bentuk dan wujud asli dari jin, sebagaimana ditegaskan di awal, kita tidak punya kemampuan untuk bisa melihatnya. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan sedikit informasi kepada kita terkait wujud dan rupa mereka. Dalam salah satu petikan firman-Nya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam itu bagi siapa? Kebanyakan akan dihuni oleh makhluk berasal dari kalangan jin dan manusia. Apa faktor penyebabnya? Mereka itu punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ajaran kami. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk memahami ajaran agama kami. Mereka punya pendengaran, telinga, tetapi telinganya tidak digunakan sesuai dengan apa yang kami ridhai. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika kal an'am bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Kedudukan mereka, jin dan manusia yang tidak bisa menggunakan indrawinya, rendah daripada binatang ternak, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala memberikan pesan bahwasannya jin itu sendiri memiliki hati, memiliki mata, memiliki pendengaran. Cuman ketika kita bertanya seperti apa wujud dan rupanya, wallahu a'lam. Dalam keterangan yang lain, setidaknya ini pun menegaskan sebenarnya bahwasannya ketidakmampuan kita untuk melihat jin ini adalah sebuah nikmat yang paling besar. Karena Allah Ta'ala memberikan satu informasi kepada kita terkait buruk rupanya dari penampakan wujud yang asli dari jin itu sendiri. Salah satunya dalam keterangan ketika Allah menyebutkan bahwasanya di neraka jahanam itu ada namanya pohon zakum. Apa yang Allah nyatakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha syajaratun takhruju min asil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada pohon zakum, di mana kemudian pohonnya tumbuh dari permukaan dasar dari neraka jahim, yang di mana tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Yang mana penampakannya kata Allah Ta'ala ka'annahu ru'usus sayatin, seperti kepala-kepala setan. Jadi kalau kita mendapatkan bayangan bagaimana menakutkannya neraka jahanam dan seperti apa kemudian penampakan dari wujud pohon zakum itu, Allah menyebutkan penampakan mereka layaknya kepala-kepala setan dan pastinya akan sangat menakutkan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang kami tegaskan di awal, ketidakmampuan kita untuk melihat jin itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi bila mana ada di antara kita qadarullah yang selalu mendapat gangguan, apalagi ada istilah indigo, maka pada dasarnya orang yang disebut-sebut sebagai manusia yang memiliki indera keenam, itu pada dasarnya bukanlah sebuah kelebihan, melainkan kekurangan yang harus segera diobati dengan media ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua.